يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan Adabu yaumil jumu'ati, adab pada hari Jumat. Yustahabbu likulli man arada syuhudal jumu'ati an ya'mala bima fi hadhil ahadith. Dianjurkan bagi siapa yang ingin menghadiri Jumat melakukan dengan apa yang ada di hadis-hadis di bawah ini. Dilakukanlah yang dinasihatkan dalam hadis di bawah ini. An Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi, qala, beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ati ayatatahharu mastata'a minat tuhri wa yudhinu min duhni au yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu baina itsnain summa yusalli ma kutiba lah summa yunsitu atau yansatu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Baik, dari sini antara riwayatkan oleh Bukhari dan lainnya. Dari Salman al-Farisi beliau mengatakan, Nabi telah mengatakan, tidaklah seorang mandi hari Jumat kemudian membersihkan diri semampunya, bersuci semampunya, kemudian dia memakai parfum di badannya atau di pakaiannya, kemudian dia keluar dan tidak memisah dua orang, kemudian dia sholat yang ditakdirkan untuknya, sholat sunnah, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah, kecuali diampuni untuknya antara hari itu dan Jumat yang lainnya. Jadi mandi, bersuci sebisanya, pakai minyak wangi baik di badan atau di pakaian, kemudian tidak mengganggu orang dengan memisah antara orang-orang, kemudian sholat sunnah, kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Itu semua kalau dilakukan, maka tidak lain yang dia dapatkan kecuali ataupun pengampunan Jumat itu dan Jumat yang lain. Artinya diampuni sepekan dengan melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis tadi. Mandi, kita pahami mandi. Mandi Jum'ah adalah khilaf ulama kemarin disampaikan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah.
Namun sunnah yang paling kuat kalau dimasukkan sunnah adalah mandi Jumat. Nah, yaitu didahului wudu, kemudian mandi. Namun kalau dia tidak wudu, mandi saja, maka tidak cukup. Artinya wudu tak mandi tanpa wudu untuk Jumat, ulama mengatakan tidak bisa. Jadi seandainya mandi mengguyur tanpa wudu untuk Jumat nggak bisa, harus wudu. Beda dengan jinabah. Mandi jinabah itu tanpa wudu sah, dihukumi mandi. Jumat ini agak beda sedikit, yaitu seorang yang mandi tanpa wudu, hari Jumat mandi tanpa didahului wudu sebelumnya, maka tetap punya kewajiban wudu. Kalau jinabah itu tidak, jadi tanpa wudu pun dianggap sudah sah. Ini bedanya sedikit itu. Jadi mandi. Kedua, bersuci semampunya. Yang kotor-kotor dihilangkan, mungkin cukur-cukur dan lain sebagainya. Kemudian pakai minyak wangi di badan. Ya sabun-sabun wangi itu termasuk masuknya parfum badan. Atau kalau ada ya Rexona ataupun minyak rambut. Kemudian setelah itu parfum di pakaian. Nah, kemudian juga jangan mengganggu orang, memisah dua orang. Jadi kalau ada orang duduk gini, ya di sininya atau di sininya. Jadi kalau mereka agak longgar disuruh mepet. Kalau mereka longgar disuruh mepet, biar sebelahnya bisa kita isi. Kecuali mereka tambah melonggar, memberi kesempatan kepada kita, itu namanya tidak dalam pembahasan ini. Boleh. Meskipun sebagian salaf kalau seperti itu dia menghindarinya, dia nggak mau. Tapi beda karena dia tidak mau misah. Hadis yang lainnya berkenaan dengan adab. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id, qala man iktasala yaumal jumu'ati, barang siapa mandi hari Jumat. Menyebutkan hari bukan berarti sebab mandinya hari Jumat, yaitu nisbah kepada sholat Jumat. Disebutkan hari Jumat, maksudnya adalah mandi sebelum Jumat. Dan nanti kalau mandinya itu jam 5 sore asar, maka fadilah yang didapatkan dalam hadis yang mandi tadi tidak didapatkan. Karena meskipun dalam hadis mandi hari Jumat, yang dimaksud mandi sebelum menunaikan Jumat. Ini paling bagus semakin dekat dengan Jumat. Jadi kalau di kantor itu ya jam 11 itu mandi bagus. Meskipun ya daripada tidak mandi pagi tidak mengapa, karena kadang-kadang repot juga. Yang jelas bukan mandi setelah Jumat. Meskipun termasuk hari Jumat, yang dimaksud mandi Jumat dalam hadis adalah mandi yang dilakukan ketika menginginkan sholat Jumat. Wala bisa min ahsani thiyabihi, memakai yang terbagus dari pakaiannya, yang bagus.
Jadi pakai bukan asal-asalan. Dan ini tidak ada Jumat pada hukum asal. Semua sholat pakai yang bagus. Tidak sekedar Jumat saja. Ada orang kalau sholat pakai kaos ya, yang kurang pas gitu, ya boleh sah. Tapi yang bagus adalah pakai dinas lah kalau bahasa kita. Orang kadang-kadang terbalik, mau ke kantor, mau kondangan, itu rapi gitu. Masya Allah, pakai minyak wangi apa enggak nyaman gitu. Namun ketika mendatangi ibadah di rumah Allah, santai saja, enggak perhatian pakaiannya, maka ini tidak benar. Wa mas'amin tibin ingkana indahu, pakai wangian kalau memang punya. Jadi kalau memang punya wangian, pakai wangian. Suma'atal Jum'ata, kemudian mendatangi Jumatan, falam yatakhot, a'naqonnas, kemudian tidak melompati yatakhotta a'naqonnas, tidak menyibak-nyibak leher-lehernya orang. Artinya ya sudah, ingin di depan berangkat awal. Kalau sudah penuh ya di belakang, jangan lompat-lompat ke depan. Tidak menyibak leher-leher manusia untuk ke depan. Summa sholama kataballahu lah, kemudian sholat apa yang Allah tulis untuknya. Jadi semua yang didapatkan takdir Allah. Sholat semampunya, sholat sunnah, dan kita katakan boleh sampai menjelang azan. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai menjelang imam naik mimbar. Jadi misalkan datang jam 10, 2 rakaat salam sampai jam 11.20 atau 11.25, ini dianjurkan sholat sunnah mutlak sebelum Jumat. Jadi datang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam mau naik, ini diperbolehkan. Suma'an sota ila kharaja imam hatta yubrigha min sholatihi, kemudian dia diam ketika imam keluar maksudnya keluar mulai khutbah, bahasanya mereka keluar ke jamaah sampai selesai sholat. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'atil lati qablaha, itu kafarah, hal itu penebus dosa antara Jumat tersebut dan Jumat sebelumnya. Jadi kafarah menghapus dosa antara Jumat tersebut dan Jumat sebelumnya. Isinya hampir sama dengan hadis sebelumnya, anjuran mandi, namun ada tambahan pakai baju yang bagus, kemudian pakai minyak wangi, kemudian tidak mengganggu orang. Kalau tadi tidak bisa di antara 2 orang, ini tidak menyibak orang-orang. Yang boleh menyibak itu cuma imam. Ketika tidak bisa masuk kecuali harus menyibak, maka boleh. Dan mungkin orang-orang yang diperlukan, mungkin muadzin gitu. Meskipun muadzin bisa diwakili. Sekali lagi boleh menyibak imam. Selain imam tidak boleh menyibak jamaah. Ini jadi hampir sama, namun ada tambahan.
yaitu pakai baju yang bagus. Jadi sama, mandi pakai baju yang bagus, pakai bersih-bersih, pakai minyak wangi, baik badan atau pakaian, pakai baju yang bagus, kemudian jangan mengganggu orang di masjid. Ini menghapus dosa antara Jumat dan Jumat sebelumnya. Besar. Maka jangan asal-asalan, jangan meremehkan ini. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza kana yaumul jumu'ati, kalau datang hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjidi malaika. Jadi setiap pintu masjid dari pintu-pintu yang ada ditunggu malaikat. Jadi ketika datang hari Jumat, malaikat datang menunggu. Yaktubunan nasa, menulis orang-orang yang hadir, ala qadri manazilihim, sesuai dengan kedudukan mereka, mana yang tertinggi. Al-awwala fal-awwala, yang lebih dulu dan lebih dulu. Jadi dicatat satu persatu, urut benar siapa yang datang duluan. Ini, dan itu akan tentunya mendapatkan pahala tersendiri. Faidah jalasal imamu, kalau imam sudah duduk, artinya mengucapkan salam duduk, tawau as-suhufa, mereka menutup bukunya tadi. Jadi mencatat pakai buku, pakai lembaran-lembaran dicatati. Tapi kalau malaikat sudah kalau imam sudah hadir mengucapkan salam duduk, maka para malaikat menutup buku-buku mereka. Waja'u yastami'una dzikra, mereka ikut datang mendengarkan peringatan khutbah. Jadi tidak dapat bonus yang akan disiapkan oleh Allah atas catatan malaikat tadi. Jadi yang dicatat tadi nanti bonusnya apa, wallahu a'lam. Yang jelas mereka mendapatkan bonus. Mendapatkan bonus dengan datang awal-awal tadi. Adapun yang ketinggalan imam, jadi imam sudah duduk mau berkhutbah, maka tidak tercatat dalam catatan malaikat tadi. Malaikat yang lainnya ya nyata, tapi malaikat yang khusus mau ngasih bonus ini. Jadi bonus berdasarkan catatan malaikat tadi. Wa mislu al-muhajjir wa mathalul muhajjir kama mathalil ladzi yahdi badanatan. Muhajir yang datang awal ini sebagaimana berkorban badanah unta. Dalam hadis yang lain pakai istilah wisaatil ula, gelombang pertama, bukan kelompok pertama loh ya. Beda antara kelompok pertama dengan gelombang pertama. Gelombang pertama itu mungkin semuanya terlambat. Kelompok pertama itu mungkin saja orang-orang yang dapat telur. Jadi ingat beda antara gelombang pertama dengan kelompok pertama. Kalau gelombang pertama itu waktunya ditentukan. Kalau kelompok pertama yang datang dulu itu kan tidak ditentukan toh. Karena masyarakat malas semua, kita datang jam 11 itu mungkin sudah kelompok pertama. Mungkin. Tapi yang dimaksud tadi bukan itu. Bukan kelompok pertama tadi, tapi yang datang pada gelombang pertama. Dalam riwayat lain sa'ah al-ula. Sa'ah itu berapa? Sa'ah sekitar 1 jam.
Jadi kalau 1 jam berarti ingin dapat unta itu datang jam berapa? Kalau setengah 12 itu dapatnya telur. Setengah 11 berarti setengah 11 dapatnya ayam. Setengah 10 kambing. Setengah 9 sapi. Setengah 8 unta. Jadi kalau ingin dapat unta setengah 8. Kalau sa'ah diartikan jam. Dan yang paling dekat sa'ah itu diartikan jam, yang paling mirip. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah mengatakan sehari itu 12 jam. Semalam itu 12 jam. Kan gitu. Berarti mirip. Ternyata sekarang kan gitu. Diartikan setengah jam pun kita harus datang jam berapa kalau setengah jam? 11, setengah 11, 10, setengah 10, 9, jam 9. Diartikan gelombang pertama setiap gelombang setengah jam. Ini. Jadi jangan menganggap datang jam 11 mendapatkan unta, jangan berharap. Meskipun kita datang pertama, yang masuk masjid pertama. Saya pertama terus saya dapat unta. Bukan. Hadisnya bukan yang datang pertama dapat unta, tapi yang datang pada gelombang pertama. Meskipun dia yang ke-100, yang rajin banyak. Jadi semuanya datang jam tujuan itu. Dia termasuk yang tujuan. Tapi yang ke-100, wah berangkat jam ke-7 kok sejam banyak sekali orangnya. Wah tidak dapat unta, dapat. Meskipun orang yang ke-100, orang yang ke-1000, tetap yang penting datang pada gelombang pertama, bukan datang pertama. Karena sekarang datang pertama itu biasa jam 11 itu datang pertama. Tapi jangan berharap dapat seperti berkorban unta. Jadi kalau ayam saja kalian 1 jam sebelum adzan datang. Kalau ingin ayam, ingin kambing harus ingin ayam saja 1 jam. Jadi paling lambat itu setengah 11 itu ingin ayam, paling lambat. Kalau 11 kurang 1/4 dapatnya sudah telur. Ini kita kalau baca hadis ini riwayat juga kapan dapat unta. Tapi ada orang-orang yang dapat unta mungkin. Sayangnya amalannya bid'ah. Dia datang malam Jumat, jelas dapat unta. Sebelum maghrib dia sudah masuk masjid malam Jumat. Itikaf semalam, zikir dan sebagainya. Pulang setelah Jumatan dapat unta. Banyak orang-orang Surabaya di Masjid Ampel. Di Masjid Ampel cari berkah. Ya di masjidnya ada yang di masjidnya, ada yang kuburannya. Mereka tuh juga bertingkat-tingkat, kan ya. Tapi memang kadang-kadang demikianlah, bid'ah itu semangatnya lebih tinggi. Pokoknya kita usahakan kalau bisa nanti datang jam 7 gitu. Tapi jam itu terus turun tidur. Datang jam 7 tidur. Ya kalau tidurnya sebentar tidak apa-apa, jam 7 sholat duha atau sholat yang lainnya, baca Quran capek tidur sebentar ya tidak apa-apa. Jadi jam 7 nanti sampai jam 9 itu ibadah. Nanti capek tidur lah sekitar 1 jam, setengah 11 bangun, mulai pikir lagi ya tidak apa-apa. Persis itikaf. Kalau banyaknya tidur nggak bagus. Jadi itikaf datang langsung tidur gitu. Cuma sholat 5 waktu saja. Ya itikaf namanya, tapi kan kurang bagus. Ya itikaf namanya. Seandainya nggak kuat dia tidur, minimal dia terkontrol dari maksiat lah.
kalau di masjid itu aman dari maksiat. Dia pikirannya gitu, ya sudah itikaf namanya. Tapi lebih bagus lagi kalau banyak beribadah. Ayo sekali lagi, jangan salah paham. Gelombang pertama, meskipun dia orang yang nomor 1000 tidak apa-apa. Jadi semuanya kalau masih gelombang pertama diterima. Kalau kita sekolah penutup, kalau sudah gelombang pertama, kita di gelombang pertama itu kalau sekuatannya kuota habis ditolak aja. Kita daftar sekolah kadang-kadang gitu. Kita gelombang pertama, tapi tengah-tengah gelombang sudah ditutup kadang-kadang. Kita pernah gelombang pertama 3 hari. Nah, hari ketiga itu jam 2 siang ditutup. Kita daftarnya jam 8 malam. Gimana sih? Masih ada waktu sebanyak itu, ternyata kok nggak bisa masuk-masuk. Zaman internet kan nggak bisa loading. Ternyata panitia kita hubungi sudah ditutup 2 siang. Kalau ini enggak, jadi enggak akan ditutup gelombang tersebut. Jadi kita berapapun diterima, siapapun diterima. Bisa nggak kira-kira ini? Sulit ya? Bismillah. Mungkin maksimal yang kita lakukan ayam. Ya mungkin pernah lah ayam sekali 2 kali ya. Itu pun jarang sekali, seumur hidup sekali. Telur terus. Mohon dipahami, bukan kelompok pertama, bukan, tapi gelombang pertama. Dan gelombangnya dibagi 5. Gelombangnya dibagi ke 5. Dan musibah kita di gelombang kelima pun kelompok terakhir kadang-kadang. Sudah gelombang kelima itu kelompok terakhir. Taib. Summa kalladhi yahdi baqaratan. Kemudian gelombang selanjutnya seperti baqarah, korban baqarah, sapi. Summa kalladhi yahdil kabsha. Atau gelombang selanjutnya seperti sedekah kabsh, yaitu kambing. Summa kalladhi yahdi ad-dajajah. Seperti yang berkorban, berinfak, bersedekah ayam. Summa kalladhi yahdil baydah. Seperti yang berkorban baydah telur. Jadi dalam hadis ini ada tambahan apa? Tambahan bersegera. Jadi jangan sampai kedahuluan imam naik salam. Lebih baik lagi gelombang-gelombang yang ada kita usahakan. Setiap gelombang dalam hadis man roha fi sa'atil ula, gelombang pertama, dan saat sekali lagi yang paling terdekat 1 jam. Jadi nanti kalau setengah 12 adzan, setengah 11 itu mulai gelombang kelima, setengah 10 itu gelombang keempat mulai, kemudian setengah 9 gelombang 3 mulai, setengah 8 gelombang keempat mulai, setengah 7 gelombang pertama mulai. Jadi kita katakan setengah 8 tadi gelombang pertama, terakhirnya setengah 8. Jadi jangan sampai setelah setengah 8. Kalau ingin dapat unta, wallahu a'lam. Kalau saat diartikan 1 jam. Enaknya saat diartikan 10 menit saja. Ya, yang terdekat 1 jam. Sebenarnya dalam hadis sehari itu ada 12 jam, ada hadisnya. Jadi yang terdekat itu diartikan 1 jam. Ulama-ulama mengatakan plus minus 1 jam. Maka adzan malam itu kapan? Mereka mengatakan plus minus 1 jam. Adzan Jumat, adzan malam pun mereka lakukan 1 jam sebelum adzan subuh. Nah, adzan Jumat kalau mau melakukan adalah 1 jam sebelum adzan Jumat. Wallahu a'lam. Itu yang dianjurkan hari Jumat.
Jadi tidak sekedar datang saja, tapi berusaha sebaik-baiknya. Tadi pakaian yang bagus. Dan kita ingatkan lagi juga tidak hanya Jumat, setiap sholat pakaian yang bagus. Khudu zinatakum inda kulli masjid, yaitu bawalah pakaianmu, pakailah pakaianmu setiap ke masjid. Ini jadi mau ke masjid sholat bawa pakaian yang bagus. Taib istahabu minal adkari wal atiyati yaumal jum'ah. Ma istahabu minal adkari wal atiyati yaumal jum'ah. Zikir-zikir yang dianjurkan di hari Jumat. Al-awwalu al-iktsaru minas sholati wassalami 'alan nabi. Baca salawat dan salam kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallillahu ala Muhammad wasallim, shallillahu ala Muhammad wasallim. Kalau di YouTube ada yang cuma gitu aja, diulang lah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Wassalam. Tidak pas ini kita. Sebenarnya tidak pas ditambah Sayyidina. Karena dalam hadis Rasulullah pernah menegur orang yang mengatakan Sayyidina. Sayyid adalah Allah. Tidak pas, tidak usah ditambah. Tambah menghormati. Ya sudah, Rasulullah ketika dihormati dengan Sayyidina saat itu menolak. Wallahu a'lam, tidak perlu ditambah Sayyidina. Taib an Aus bin Aus, dari Aus bin Aus. Jadi orang Arab itu nama bapak dengan anak sama, agak biasa, tidak terlalu aneh ya. Apalagi orang Yaman saat ini biasa Ali bin Ali, itu biasa sekali. Ali bin Ali bin Ali bin Ali gitu. Ali bapaknya Ali, mbahnya Ali, buyutnya Ali. Jadi kalau nggak ada Ali dalam keluarga, aib menurut mereka. Harus ada Ali. Jadi kalau punya anak laki-laki mesti Ali gitu. Ini berlebihan kepada Ali juga ini. Ya boleh cinta tapi tidak harus seperti itu. Jadi sampai Ali, anak sawa anak, bapakmu jenis sawa Ali, lembahmu Ali, buyutmu canggah buyut Ali juga. Kalau ini Aus bin Aus, Aus anaknya Aus. Qala Rasulullah idza inna min afdhali ayyamikum yaumal jum'ah. Yang paling afdal di hari-hari kalian hari Jumat. Berarti afdalnya libur ya, tidak afdal libur, tidak usah. Jadi tidak harus afdalnya libur, tidak usah. Maksudnya afdal itu ya tidak harus libur. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sedekah dan lain sebagainya. Jadi memang ada waktu-waktu yang barokah. Di antara waktu yang barokah adalah Jumat. Ada tempat-tempat barokah. Tempat barokah di antaranya masjid. Tempat barokah adalah Makkah. Tempat barokah Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Ada tempat barokah, ada waktu barokah. Namun semuanya harus diisi dengan kebaikan, dengan ibadah yang benar, baru membawa barokah. Fihi khuliqa Adamu. Hari Jumatlah diciptakan Adam. Jumat, Sabat, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis. Alhamdulillah. Semuanya dari Arab kelihatannya ya.